Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian tafsir kita dalam surah Al-Baqarah, ya. Masih dalam surah Al-Baqarah, melanjutkan ayat pertama, kemudian kedua, ketiga dan keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca atau mentadabburi sebagian dari ayat-ayat Allah ini, yaitu adanya pembagian dari umat manusia kepada mukmin, kafirin dan munafikin. Di awal surah Al-Baqarah ini Allah menjelaskan itu semua. Pada ayat kedua sampai kelima ini Allah menjelaskan tentang sifat orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Jadi dalam Islam perkara gaib ini adalah sesuatu yang sangat fundamental. Tidak boleh kita mengatakan tidak ada perkara gaib, atau misalnya kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu mesti bisa dilihat, bisa dipikirkan dengan logika, ya, bisa disentuh dengan panca indera, baru kita boleh percaya. Tidak seperti itu. Di dalam Islam, beriman kepada yang gaib itu adalah sesuatu yang sangat fundamental atau sangat mendasar. Karena hampir semua kehidupan kita, ya, baik dari segi ibadah maupun dari kehidupan sehari-hari, itu tidak terlepas daripada perkara-perkara yang gaib. Kita beribadah menyembah Allah. Allah itu sendiri kita tidak bisa melihat. Ma ghaba anka fa huwa ghaib. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan kita rasakan, itu adalah sesuatu yang gaib. Kemudian kita beramal ibadah ingin mendapatkan pahala, surga, ya, itu juga perkara yang gaib. Jadi artinya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang beriman, orientasi kita adalah sesuatu yang memang saat ini belum terlihat. Walaupun secara psikis atau kejiwaan dan juga secara kenyataan realita kehidupan, kita merasakan kebahagiaan dengan keimanan yang kita miliki. Tetapi kemenangan yang hakiki itu nanti di akhirat, yaitu setelah kita meninggalkan dunia ini, barulah kita memulai kehidupan yang abadi. Nah, kehidupan abadi itu di mana itu sekarang? Tidak kelihatan dan dia termasuk gaib. Nah, jadi sangat bertentangan dengan pemahaman atau konsep orang-orang
yang tidak mempercayai perkara-perkara gaib, ya. Karena menurut akal mereka kalau tidak ada, terlihat, dirasa, maka itu tidak ada. Sehingga mereka tidak percaya dengan adanya siksa kubur, tidak percaya dengan adanya hari akhirat dan seterusnya. Bahkan yang lebih parah, ada yang tidak percaya adanya Tuhan. Nah, itulah orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Kemudian wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Seperti yang sudah saya sampaikan, yusalluna dengan yuqimunas shalah itu sangat berbeda. Ya, kalau yusalluna mereka salat. Ya, salat artinya cukup syarat rukun sudah selesai. Tapi apakah salat itu memberi efek dalam kehidupan mereka sehari-hari? Belum tentu. Karena mereka hanya salat, berbeda dengan mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat artinya orang-orang yang menegakkan nilai-nilai salat di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi seluruh nilai filosofis salat, baik bacaan maupun gerakan, itu semua mereka terapkan dalam kehidupannya. Sehingga salat itu tegak. Itulah arti iqamatus shalah, menegakkan salat. Jadi bukan sekadar salat, tapi menegakkan nilai-nilai salat dalam kehidupan mereka. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, yunfiquna mimma razaqnahum wa yunfiquna mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa-apa yang telah diberikan Allah, ya, kepada mereka. Nah, jadi ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Kalau ibadah badaniyah itu urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan ibadah maliyah itu berarti ada nilai-nilai sosial. Jadi ada istilah hubungan ke atas dan ada hubungan ke sesama manusia. Ya, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi wa yunfiquna ini kata-kata nafaqah, nafkah, ini ada nafkah wajib, ada nafkah sunnah, ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Disebut dia infak, ya. Infak ini diambil dari kata nafaqah, ya. Jadi amfaqa yunfiqu infaq, menginfakkan. Apa yang diinfakkan? Nafaqah. Nafaqah artinya nafkah. Ada nilai-nilai filosofis yang bisa kita ambil dari kata nafkah atau infak. Di Mesir itu ada kereta api bawah tanah, namanya Amfak. Amfak, ya. Jadi dulunya kalau orang Mesir itu mau dari Kairo mau ke tempat daerah lain, mereka harus mutar gitu, harus pusing. Nah, jadi akhirnya mereka tembuslah gunung dan bukit itu sehingga bisalah lewat kereta api, namanya kereta api Amfak. Nah, di sini kita, jadi arti Amfak itu terowongan sebenarnya. Nah, jadi Amfak dan infak atau nafkah itu satu akar kata dia. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ingin meraih sesuatu dengan cepat, dengan mudah, ya, maka itu bisa kita lakukan dengan melakukan infak, nafkah. Seperti masjid kita ini kan perlu dana untuk membangun, ya. Maka kita infak
apa keinginan kita, apa cita-cita kita, apa harapan kita. Nah, maka buka jalannya dengan infak. Nah, karena kata infak ini adalah jalan untuk sampai kepada tujuan secara pintas. Nah, makanya bersedekah itu, berinfak itu adalah cara terbaik. Ya, kita ingin sehat, infak, banyak bersedekah. Nah, kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi bersedekah, berinfak. Nah, insyaallah mudah ya jalannya untuk sehat. Ya. Bahkan kadang-kadang dengan berinfak saja orang sudah sehat, tidak perlu berobat. Nah, jadi digunakan kata infak, ya, ada ini secara lughawi, ya, secara bahasa memiliki filosofis. Sama dengan salat, ya. Salat itu artinya silat, diambil dari silah. Silah itu hubungan. Jadi kalau kita ke Allah, salat, ya, hubungan kepada Allah. Kalau kita kepada manusia, silaturahim, ya, ada hubungan kasih sayang. Puasa begitu juga, ya, zakat, kemudian ibadah-ibadah yang lain, haji, ya. Jadi secara istilah ada maknanya tersendiri, tapi dari segi bahasa itu juga memiliki makna tersendiri, dan hubungannya dengan nilai-nilai ibadah itu sangat besar, sangat memberikan makna. Nah, jadi seperti kata infak ini, ya, seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kata nafaq, ya, sesuatu yang tersembunyi. Maka bersedekah, berinfak pun, ya, pada prinsipnya harus dengan cara bersembunyi, tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kata-kata nifaq juga begitu. Nifaq apa? Munafik. Ya, nifaq itu adalah sesuatu yang tersembunyi, enggak kelihatan. Di ucapannya lain, di hatinya lain. Nah, maka disebut dia nifaq, orangnya munafik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ciri-ciri orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka menginfakkan mimma. Nah, itu juga harus diperhatikan. Mimma, minnya itu litab'id, ya, menunjukkan sebahagian. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, memahami kita sebagai hambanya, sebagai ciptaannya, bahwa kita juga perlu kebutuhan, perlu, ya, harta kita untuk keperluan yang lain. Maka kita tidak disuruh untuk menginfakkan semua, tapi mimma, sebagian. Nah, jadi jangan kita merasa bahwa infak atau zakatkah itu atau sedekah yang merupakan paksaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengeluarkan harta kita secara keseluruhan, tidak. Jadi digunakan kata min litab'id, menunjukkan sebagian. Jadi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman itu menginfakkan sebahagian. Nah, apakah sebagian kecil atau sebagian besar? Itu terserah, ya kan? Nah, penting sebagian, bukan semua. Bisa kalau dia orang yang dermawan, mungkin sebagian besar, ya. Tapi kalau dia banyak lagi kebutuhan-kebutuhan, mungkin sebagian kecil, kan gitu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Ciri-ciri berikutnya adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa itu, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Beriman kepada Al-Quran, maksudnya kepadamu, munya itu
khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Ya, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada suhuf-suhuf yang lain. Nah, kita tetap mengimani itu. Yusaddiquna, amana ay yusaddiq. Tasdiq, al-iman at-tasdiq, membenarkan. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran, bermakna meyakini dan mengamalkan. Tapi beriman kepada kitab-kitab sebelumnya artinya kita membenarkan bahwa ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Apakah kita ikut mengamalkannya, mengamalkan isinya? Tidak. Karena dengan adanya Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu menutup, ya, menutup keyakinan kita kepada kitab-kitab sebelumnya. Karena dengan adanya Al-Quran, maka kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah tidak dipakai atau digunakan lagi. Nah, jadi kalau kita ditanya apakah kita beriman kepada Al-Quran, kepada Taurat, Injil, Zabur, kita beriman bahwa kita percaya Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan itu kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, sedangkan Al-Quran tidak cukup kita percaya aja, tapi kita harus mengamalkan isinya. Nah, itulah makna beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan ada satu ungkapan, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kitab-kitab sebelumnya. La tusaddiquhu jami'a wa la tukadzibuhu jami'a. Jangan kamu dustakan seluruhnya. Artinya isi-isi yang ada dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, kemungkinan sampai sekarang kalau ada yang asli itu mungkin isinya masih benar. Tapi ada juga yang sudah dicampuri, yang sudah diintervensi oleh manusia. Seperti kitab Injil misalnya. Sekarang masih ada, tapi tentu di sana sini sudah ada yang dirubah, bahkan ada yang tambah-tambahi dan sebagainya. Jadi secara esensial, secara mendasar kita yakin, percaya bahwa Injil itu adalah kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena sudah mengalami banyak perubahan, intervensi manusia, maka kita tidak perlu lagi, ya, menggunakannya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi apakah ada nilai-nilai kebenaran di sana? Bisa saja. Nah, bisa saja masih ada nilai-nilai kebenaran. Maka la tukadzibuhu jami'a. Jangan kamu dustakan keseluruhan isinya. Ya, kadang kalau kita lihat, ya, cuplikan-cuplikan mereka itu, kadang ada juga yang benar gitu kan, secara sosial, secara kehidupan. Nah, tapi ketika berbicara tentang ketuhanan, maka tentu mereka sudah menyalahi syariat para nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad SAW yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil akhirati hum yuqinun. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah terhadap akhirat mereka yakin. Ya, terhadap akhirat mereka yakin. Wa hum yuqinuna bil akhirah. Mereka yakin dengan adanya akhirat. Nah, yakin ini lawan dari ragu. Kalau yakin itu 100%.
seolah-olah benda itu ada di hadapan kita. Itu namanya yakin. Kalau 50-50, setengah yakin setengah tidak, maka itu nama syak, ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu itu tidak, dalam keimanan tidak memadai. Orang yang ragu tentang adanya Allah itu kafir dia. Ya, tidak beriman. Nah, maka harus yakin. Nah, begitu juga terhadap akhirat. Digambarkan ada surga, ada neraka sebagai tujuan akhir manusia. Ada hari berbangkit, hari hisab. Ya, itu semua ada. Maka kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, itu meyakini itu semua. Seolah-olah semua apa yang digambarkan tentang akhirat itu ada di hadapan kita. Ya, ibarat kita menonton film gitu, ada terpampang. Ya. Seolah-olah kita bahkan ada di sana, merasakan keberadaan kita di sana. Itulah yakin. Jadi yakin itu 100%. Ya. Ke dalam fikih ya ada zon. Kalau zon itu dia tidak sampai yakin, tapi mungkin hanya 75% atau 90%. Nah, fikih itu tingkatnya kebanyakan zon. Ya, tidak sampai kepada yakin. Ya, misalnya apa? Kita berwudu misalnya. Berwudu yaitu rukunnya misalnya membasuh, ya, membasuh wajah. Membasuh wajah itu artinya meratakan air ke seluruh bagian wajah. Nah, ya kan? Sekarang pertanyaannya, yakinkah kita 100% air itu betul-betul sampai ke seluruh bagian wajah kita itu? Pertanyaannya. Ya. Kalau yakin saya kira belum, ya. Kalau yakin itu memang betul-betul dia tahu nggak ada lagi bagian yang tidak kena air. Nah, berarti apa yang membuat kita bahwa sudah cukup apa yang kita lakukan? Itu zon namanya. Zon kita mengatakan sudah. Jadi dalam fikih itu zon itu sudah memadai. Nah, kalau yakin itu kan mesti kita ambil apa namanya, mikroskop, dicek dulu satu-satu. Kan? Ada. Udah kena air nggak semua kan? Nah, kita basuh tangan. Nah, jangan-jangan ada di dalam kuku-kuku kita ini belum sampai air ya. Nah, harus kita cek dulu. Nah, itu kan nggak begitu. Jadi kalau zon itu ya sampai 75%, 90% sudah dianggap yakin. Nah, begitu juga sholat itu kan. Nah, yang penting kita apa namanya, zon kita itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, kalau kita disuruh apa namanya, berwudu, maka sesuai dengan yang kita pelajari dari kitab-kitab, ya, dari bimbingan para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Udah kita lakukan semua, udah. Nah, yakin kita, yakin di situ artinya bukan yakin dalam arti 100%, tapi zon kita kuat mengatakan seperti itu. Nah, itulah kalau fikih, ya kan. Tapi kalau dalam tauhid, ya tidak boleh ada zon, harus betul-betul yakin 100%. Sebab kalau ada zon, ada sedikit keraguan, maka batal keimanan kita. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi mereka itu siapa? Orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, memberikan infak dari sebagian hartanya, beriman kepada kitab-kitab
Allah, baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kepada nabi-nabi sebelumnya, dan orang-orang yang yakin bahwa akhirat itu ada, mereka itulah yang senantiasa berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan, yang selalu dikumandangkan setiap azan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Al-falah yaitu tadi diambil kata aflaha yuflihu, orangnya muflih, orang yang menang, ya. Jadi orang menang ini adalah orang-orang yang berusaha, bukan dia tiba-tiba menang begitu aja, tidak. Nah, dan ajaibnya dari segi bahasa lagi, kata fallah dengan muflih ini akar katanya satu, dari falaha. Apa arti fallah? Petani. Muflih orang yang menang, fallah petani. Nah, persamaannya di mana? Kalau orang yang bertani enggak tiba-tiba dia panen begitu aja. Pasti dia menanam bibit dulu, ya kan? Kemudian bibitnya dipupuk, kemudian tanahnya dibersihkan, ya, kemudian disiram lagi, ya kan? Nah, itulah proses untuk mendapatkan kemenangan. Nah, maka orang petani itu disebut dalam bahasa fallah, karena dia ada usaha, ada proses yang dilakukan. Nah, begitu juga muflih ini, orang-orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat nanti, harus ada usaha, harus ada amal, harus ada. Maka dalam hadis disebutkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bertanam untuk akhirat. Nah, jadi kalau dunia ini kita gunakan untuk menanam kebaikan, memperbanyak ibadah, memperbanyak hal-hal yang dianjurkan, perintahkan oleh Allah, maka nanti hasilnya itu di akhirat, ya, hasilnya di akhirat nanti kita peroleh, ya, walaupun di dunia ini ada. Nah, kalau ibarat kata pepatah, menanam padi pasti tumbuh rumput, kan gitu. Tapi kalau menanam rumput, padi tidak akan tumbuh, kan gitu. Nah, jadi di dunia ini kita kalau beramal ibadah itu kebaikan di dunia dapat, tapi tujuan kita sebenarnya di akhirat nanti. Salat kita, ya, kemudian kita berpuasa, banyak manfaat-manfaat duniawi yang kita peroleh. Badan sehat, ya kan? Orang yang bangun sebelum subuh, ya kan? Apalagi dia mandi sebelum subuh, ya kan? Nah, itu lebih sehat biasanya dari orang-orang yang bangun jam 7 pagi, jam 10 pagi gitu kan. Nah, kenapa? Karena pada saat-saat itulah, ya, Allah menurunkan rahmat-Nya. Nah, jadi secara duniawi kita dapat memperoleh kebaikan, secara akhirat tentu lebih besar lagi. Nah, itulah dia, orang yang menanam padi pasti tumbuh rumput. Padi itu istilahnya akhiratnya lah, dunianya rumput ini lah, ya kan? Tapi kalau kita nanam rumput, kan ada orang nanam rumput kan, untuk apa halamannya kan, supaya apa? Nggak tumbuh padi di situ. Nah, jadi orang-orang yang muflih ini, orang-orang yang menang ini adalah orang-orang yang memang di dunia dia berusaha. Usahanya apa? Sholat, ya, berinfak tadi, kemudian mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan seterusnya. Itulah
beberapa sifat orang-orang beriman. Nah, kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada engkau peringatkan mereka atau tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah sudah menutup hati mereka dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Kemudian mata mereka juga ditutup. Walahum adzabun azim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat besar. Kalau tadi ayat 1 sampai ayat 6 itu menjelaskan sifat-sifat orang beriman. Nah, kalau ini menjelaskan sifat-sifat orang kafir. Nah, kafir itu artinya hampir sama dengan bahasa Inggris kafir, ya, yaitu tertutup. Di sini disebut al-kufru sitrus syai', ya, kufur itu adalah tertutupnya sesuatu. Jadi kalau ini buku, ini namanya cover. Nah, cover ini penutup dia. Jadi bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Arab, ya. Kufur. Sitrus syai', yang menutup segala sesuatu yang menutup. Nah. Wa man kafara faqad ghatta al-haqiqah wa satara ni'amillah. Ni'amallah alaih. Orang kafir itu ya orang yang menutup hakikat dan menutup nikmat-nikmat Allah. Wa kullu man lam yu'min bil Qur'an fahuwa kafir. Setiap orang yang tidak percaya beriman kepada Al-Qur'an, maka dia kafir. Ya, jadi orang-orang kafir itu orang yang tertutup. Apa yang tertutup? Ya, hatinya. Nah, nanti di ayat berikutnya itu ada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Nah, itu menjelaskan kekufuran itu, kafir tadi. Allah tutup hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Nah, ciri-ciri orang kafir ini sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau dia sudah kafir, ya, mau diperingatkan atau tidak diperingatkan sama aja. Dia tetap apa? Dia tetap tidak beriman kepada Allah. Nah, cuma dakwah itu tidak berhenti sampai di situ. Ya, kita tetap menyampaikan dakwah meskipun orang-orang kafir tidak suka. Nah, kalau di alam Indonesia ini masih aman lah kita untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, baik secara langsung maupun melalui media-media sosial, TV. Ya, ada sebagian orang-orang non-muslim itu ya mengikuti kajian-kajian para ustaz-ustaz, mengikuti tulisan-tulisan para ulama-ulama kita. Ya, sehingga orang-orang yang hatinya itu lembut, ya, bisa menerima kebenaran, ya, banyak yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dia kafir dalam artian hatinya sudah tertutup, ya, tidak mau lagi mendengar kebenaran, tidak mau lagi melihat kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab kepada mereka. Jadi sedikit aja ciri orang kafir itu. Ya kan? Sedikit ciri-cirinya sedikit. Nanti kalau sudah bicara munafik, baru. Pada ayat berikutnya ini sifatul munafiqin ini banyak. Bahkan sampai disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di sini, haula humus sinfus tsalis minan nas
Orang munafik itu adalah golongan yang ketiga dari manusia. Wa qad wasafa Allahu halal ladzina kafaru fi ayatain. Ketika Allah menggambarkan ciri sifat orang kafir cuma 2 ayat. Wa halul munafiqin fi 13 ayat. Tapi ketika menjelaskan sifat-sifat orang munafik sampai 13 ayat. Saking bahayanya orang-orang munafik ini. Sifat yang pertama, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada orang yang berkata, kami beriman. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Nah, jadi diucapkannya tapi dalam hatinya lain. Ya. Mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai orang-orang beriman, tapi hatinya sendiri tidak yakin. Nah, bahkan kadang-kadang ada orang-orang seperti itu hanya ingin dilihat oleh manusia dia sebagai orang Islam, nah, tapi tujuan dia ingin menipu. Sama lah kalau menjelang musim pemilihan presiden atau pemilu, mulailah pakai peci, ya kan? Mulailah berjilbab, ya kan? Supaya apa? Disebutlah dia orang beriman, dekat dengan agama, gitu kan? Padahal sebelumnya dia sangat benci dengan agama Islam itu. Rajin ke masjid. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dia ingin menipu Allah. Dia ingin menipu Allah, dia ingin menipu orang-orang yang beriman. Pakainya lah pakaian nampak dia sebagai seorang muslim, muslimah, ya kan? Dia ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, supaya orang-orang beriman ini memilih dia, ya kan, mengikuti dia. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal mereka menipu dirinya sendiri. Ya, dia sendiri yang tertipu sebenarnya itu. Apalagi kalau kita nggak mau milih dia kan, kasih sembako ambil gitu kan, tapi nggak dipilih, akhirnya dia kalah, stres dia kan. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu siapapun melainkan dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa bahwa mereka itu tertipu. Perasaan dia orang lain yang tertipu, padahal dia menipu dirinya sendiri. Inilah ciri-ciri orang munafik. Ya, secara lisan, secara ucapan dia sangat lihai. Ya, disebutkan di sini innan nifaq maradun khatir. Munafik itu penyakit yang berbahaya sekali. Makanya di ayat berikutnya itu fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Orang-orang munafik ini hatinya itu penuh dengan penyakit. Fazadahumullahu marada, terus Allah tambah. Ya. Semakin dipuji semakin hebat dia. Dia tertipu sendiri. Jadi orang-orang munafik ini ya di zaman kita sekarang ini banyak, bukan hanya di zaman Nabi ya. Kalau di zaman Nabi mereka ada ya, dan melakukan permusuhan secara tersembunyi kepada Rasulullah. Nah, maka zaman sekarang pun ya pengulangan sejarah itu tentu ada. Kalau zaman Nabi ada munafiknya, ada kafirnya, zaman kita ini pun begitu. Nah, cuma kalau orang munafik di zaman Rasulullah, mereka memang bukan orang Islam, bukan
hanya lisannya saja. Nah, kalau yang sekarang ini kan orang Islam dia, tapi sama Islam pun dia sebenarnya tidak mengamalkan gitu. Nah, banyak orang-orang yang ketika secara apa namanya ritual-ritual keislaman dia Islam. Nah, jadi kalau nikah secara Islam, kemudian kalau meninggal Islam, gitu kan? Nah, bersunat, ya kan? Nah, supaya tanda dia sebagai Muslim dia bersunat, khitan dia. Nah, tapi kalau aktivitas kehidupannya, ya, tindak tanduknya hampir merugikan Islam kebanyakan. Nah, inilah orang-orang munafik ini. Jadi ini ciri-ciri yang pertama, yaitu mereka berkata kami beriman, kami Islam, kami percaya kepada Nabi Muhammad, ya, bahkan nama-nama kami pun nama-nama orang Islam, gitu kan? Nah, tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Tujuan mereka itu tadi ingin menipu Allah, ya. Ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai ada, ya, keluarga-keluarga kita seperti itu. Harus kita sampaikan kepada mereka. Jadi beriman dalam hati, beriman secara lisan, tapi tidak mengamalkan. Nah, itu namanya fasik. Nah, tapi kalau Islam dihina, dia bangkit dia. Nah, ada juga seperti itu, ya kan? Nah, dia memang gak sholat dia, tapi dalam hatinya itu keimanannya ada memang. Ya, dia ucapkan dia orang Islam, tapi jangan sekali-kali menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, itu kan bangkit dia. Nah, itu orang seperti itu namanya fasik. Ya, fasik itu ya seperti biji biji kurma yang terlempar gitu. Artinya secara hakikatnya dia sebenarnya Islam. Cuma apakah disebabkan oleh keimanan yang lemah atau disebabkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan dan sebagainya, sehingga sholatnya tinggal, kemudian kalau dia perempuan tidak menutup aurat dan sebagainya. Tapi dalam hati kecilnya itu imannya ada, karena dia ketika Islam dihina, Allah dihina, Rasulullah dihina, dia marah. Tapi kalau orang munafik itu tidak, mau dihina Allah, mau dihina Nabi, ya santai aja dia, biasa-biasa aja. Bahkan dia pun termasuk menghina juga. Nah, begitulah hakikat orang-orang munafik di zaman Nabi itu. Dia sebenarnya tidak beriman sama sekali. Tapi karena dia hidup di lingkungan orang yang mayoritas Islam, barangkali dia harus Islam juga. Tapi hati dia ya tidak Islam, tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Habis, ya. Akan datang sifat munafik yang kedua, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina ولمعلمين ولأساتذتنا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما دقيقا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.